Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Inilah kami, ya Bapa, para hamba-Mu, umat-Mu, yang bekerja sepanjang hari ini dan akan beristirahat malam. Namun kami rindu atas sapaan-Mu. Oleh karena itu, biarlah Engkau urapi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami layak untuk bersekutu dengan firman-Mu yang kudus itu. Dan Roh-Mu menguatkan kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 11, dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah pemberita Injil lain. Dunia pernah gempar dengan munculnya suatu kitab bernama Injil Barnabas. Sangat menggemparkan, sebab bertolak belakang dengan pemberitaan Injil yang ada di dalam kanon Alkitab Kristen. Injil Barnabas ini mengatakan bahwa Yesus sendiri berkata bahwa dia bukan Mesias. Kemudian Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa yang disalibkan dan mati bukan dia sendiri, melainkan Yudas, yaitu salah seorang muridnya. Syukur para peneliti yang objektif kemudian menjelaskan bahwa kitab ini adalah buatan atau tulisan kemudian jauh dari masa hidup dan kematian Yesus sendiri. Namun sedemikian rupa kitab itu dibuat seperti tulisan di abad awal kekristenan dan diselipkan ke salah satu perpustakaan tua. Tidak sedikit juga para pemberita Injil yang berbeda, Bapak Ibu Saudara, bahkan bertolak belakang dengan Injil Kristus. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan agar berhati-hati dengan para pekabar Injil yang berbeda dengan apa yang telah diberitakan Paulus. Apa yang diajarkan oleh Paulus adalah Injil tentang keselamatan yang dibawa dan dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri, bukan dengan peran pengganti, bukan dengan perantara yang lain, tetapi Dia sendiri yang melakukan atau mengerjakan Injil itu di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu tentu muncul pertanyaan bagi kita, apa ya kalau begitu Injil itu? Secara umum, saudara-saudara, Injil itu pertama dipahami adalah kabar baik. Ini sesuai dengan kata aslinya, Euangelion dari bahasa Yunani. Kemudian bahasa Arab menerjemahkannya Injil,
dan itu sering kita pakai, tapi artinya adalah kabar baik. Dan yang penting, isi atau esensi Injil itu adalah berita tentang kerajaan Allah dan tentang keselamatan yang atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan manusia dari dosa, dan ini dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam dirinya yang berinkarnasi melalui anaknya Yesus Kristus, serta dengan Roh Kudus yang memelihara orang-orang percaya di dunia ini. Ya, setiap orang percaya dipersekutukannya. Itulah Injil yang benar. Selain Injil sedemikian, kalau ada pengertian yang lain, ada praktik yang lain, tentu itu adalah Injil yang palsu atau dipalsukan. Dan pemberitanya pun tentu menjadi orang palsu atau pemberita palsu. Tentu pengikutnya atau orang yang mempercayainya tentu sudah dibodoh-bodohi. Karena itulah Rasul Paulus tegas mengingatkan, terkutuklah orang yang membuat saudaranya tersandung atau masuk perangkap kepalsuan, sebab akhir hidupnya adalah kematian. Para pemberita Injil seperti ini tidak selalu menuliskan suatu kitab baru dengan memberi judul Injil titik, entah apalah seperti Injil Barnabas yang telah disebutkan di atas tadi. Tidak. Akan tetapi mereka mengajarkan Yesus yang berbeda dengan yang diajarkan oleh penulis Injil saksi mata dan para rasul di awal kekristenan. Artinya Injil yang kita kenal dalam Alkitab itu penulisnya adalah para saksi mata dari kehidupan Yesus, dan juga sebagian adalah para rasul di awal-awal kekristenan. Ya, katakanlah seperti Rasul Paulus misalnya. Injil lain yang dimaksudkan oleh Paulus dalam kitab Galatia, sebagaimana dalam bacaan kita malam ini, adalah suatu ajaran yang menambahkan unsur-unsur budaya sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan orang Kristen untuk memperoleh keselamatan yang sempurna. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus mereka tambah-tambahi lagi dengan unsur-unsur budaya. Ya, itu Injil yang lain atau Injil yang palsu menurut surat kepada jemaat di Galatia ini. Dan jika mengacu kepada pengertian itu, bukankah pada masa sekarang ini pun masih ada saja pemberita Injil palsu? Ayo kita lihat. Sebab tidak jarang Injil yang dilekatkan atau disandingkan dengan unsur-unsur budaya, terutama jika satu gereja itu kental hubungannya dengan satu suku tertentu. Jadi unsur budayanya disandingkan atau dilekatkan sehingga tidak murni seperti Injil yang kita kenal dalam Alkitab. Di dunia modern, yang dimaksud dengan unsur budaya itu bisa juga dengan teknologi dan hal lainnya. Sebab kekristenan di zaman modern tidak jarang mengabaikan konteks historis kelahiran Alkitab yang memberitakan Injil itu, atau mengandalkan teknologi dan logika saja. Tidak, sehingga apa yang menjadi esensi daripada Alkitab bisa diabaikan. Jadi hanya pemberitaan secara logika yang mereka sampaikan. Hal-hal seperti ini tentu adalah berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh
Paulus atau dalam suratnya ke Galatia itu. Oleh karena itulah kita perlu mewaspadai, perlu menghindari di tengah-tengah kehidupan kita ini supaya tidak memberitakan Injil lain atau Injil yang berbeda dengan Injil yang benar itu. Dan kalau kita mendengar dan kita mengikutinya, tentu kita pun akan menuju jalan yang tidak benar. Oleh karena itu keras sekali diingatkan bahwa orang-orang yang menjadi pemberita Injil yang berbeda, Injil yang lain dari Injil yang benar, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab itu, dia akan terkutuk. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita jauhi supaya kita tidak terkutuk. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, mengingatkan kami bahwa ada saja Injil lain, Injil palsu, Injil yang dicampur baur dengan unsur-unsur budaya, unsur-unsur modernisme yang bisa membelotkan atau mengabaikan esensi daripada kehadiran dan apa yang Tuhan kerjakan untuk keselamatan manusia. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa mengingatkan kami supaya kami benar-benar jeli melihat setiap pengajar-pengajar, mendengar para pengajar-pengajar di sekitar kami, sehingga kami bisa menjauhi mereka yang tidak sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini di saat kami beristirahat pun, karena Engkau telah mengingatkan kami supaya kami juga jeli, biarlah kami juga boleh beristirahat dengan baik dan tenang Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, lindungilah kami. Dan berkati istirahat kami Tuhan, memberikan kesegaran esok untuk boleh bekerja kembali. Kami serahkan Tuhan doa kami ini ke tangan-Mu hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.